Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel Muslim Speak Up akan membahas tentang barisan pemuda pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda yang pertama akan kita bahas yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 33 tahun sebelum Hijriah. Ali bin Abi Thalib bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, leluhurku adalah leluhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agamaku adalah agamanya beliau. Maka siapa yang mencelaku sedikit saja berarti ia telah mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di dalam Baitul Haram tepat 33 tahun sebelum Hijriah dan 10 tahun sebelum kenabian. Ibunya memanggilnya dengan nama Haidarah atau yang berarti singa. Nah, Ali bin Abi Thalib tumbuh besar di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat menjaga diri, sangat amanah dan istiqomah. Ali bin Abi Thalib tidak pernah terkotori oleh kejahiliahan. Ali bin Abi Thalib tidak pernah sedikit pun menyembah berhala dan beliau tidak pernah bersujud kepada patung-patung. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib sering disebut Ali karamallahu wajhahu. Keislaman Ali bin Abi Thalib pernah melihat Rasulullah dan Khadijah mengerjakan sholat. Kemudian Ali bertanya, "Wahai Muhammad, apa ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Agama Allah yang ia pilih untuk dirinya dan yang diutuskan kepada Rasul-Rasulnya. Untuk itu aku mengajakmu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Beribadah kepadanya, mengingkari Lata dan Uzza, dan membebaskan diri dari segala andat-andat Tuhan-Tuhan tandingan." Kemudian Ali memeluk Islam. Suatu ketika Ali pernah pada saat Rasulullah akan berhijrah ke Yathrib saat itu, Ali bin Abi Thalib pernah ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad untuk tidur di tempat tidurnya. Pada saat malam hari ketika akan berangkat hijrah, Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidur beliau, memerintahkannya untuk berbaring di tempat tidurnya beliau untuk mengelabui orang-orang musyrikin Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Kemudian Ali pun pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk mengembalikan barang-barang yang dititipkannya kepada Rasulullah. Nah, kemudian Nabi SAW keluar melewati orang-orang Quraisy, melewati pintu rumahnya itu tanpa terlihat oleh orang-orang yang akan membunuh Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membutakan penglihatan mereka. Sampai satu ketika Ali bangun dari tempat tidur Rasulullah dan keluar dari rumahnya Rasulullah. Kemudian orang-orang yang akan membunuh Rasulullah kaget, kenapa Ali yang muncul gitu, bukannya Rasulullah. Nah, selain itu juga ketika berhijrah ke Madinah, Ali menjadi orang yang terakhir berhijrah. Menurut Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Madinah untuk berhijrah, beliau memerintahkanku untuk bertahan, untuk mengembalikan barang-barang titipan orang-orang. Karena itu beliau dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Aku tinggal selama 3 hari. Selama itu aku menampakkan diri dan tidak sehari pun bersembunyi. Setelah itu aku berangkat mengikuti rute perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya aku tiba di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kemudian di sanalah Ali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Nabi SAW pernah sholat demi kesembuhan Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku sakit, lalu aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menempatkanku di tempat beliau. Beliau kemudian sholat dan menutupkan ujung baju beliau kepadaku. Setelah itu beliau bersabda, "Kau sudah sembuh wahai Ali bin Abi Thalib, kau tidak apa-apa. Tidaklah aku meminta sesuatu apapun kepada Allah, melainkan aku meminta hal yang sama untukmu. Dan tidaklah aku meminta sesuatu pun kepada Allah, melainkan Ia pasti mengabulkan permintaanku.
Hanya saja dikatakan kepadaku, tidak ada nabi setelahmu, wahai Muhammad. Kemudian Ali berkata, setelah itu aku bangun seakan-akan aku tidak sakit apapun. Jadi Masya Allah, Rasulullah pernah menyengaja sholat demi kesembuhan Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib ini sosok pemuda yang sangat pemberani. Jadi keberanian Ali salah satunya di perang Badar, gitu ya. Ketika perang Badar, Ali menemui Fatimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata dalam bentuk syair, "Wahai Fatimah, berikan pedang itu tanpa celaan, karena aku bukanlah orang pengecut ataupun tercela. Sungguh, aku rela berkorban demi membela Ahmad, dan dengan ridho Rob seluruh hamba yang maha mengetahui." Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah berhasil membunuh Amr bin Abdu Wud al-Amiri. Nah, Amr bin Abdu Wud al-Amiri ini adalah jagoannya Bani Amir. Nah, Amr bin Abdu Wud al-Amiri ini berhasil menerobos parit yang digali oleh kaum muslimin pada saat perang Khandaq. Setelah berhasil menerobos parit, kemudian Amr bin Abdu Wud berteriak sambil menantang berduel. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biar aku saja." Tetapi Rasulullah menahan. Dia itu Amr bin Abdu Wud al-Amiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib meminta kembali untuk berduel dengan Amr bin Abdu Wud al-Amiri. Dan akhirnya terjadi, dan di situ dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kekuatan Ali bin Abi Thalib itu kalau dilihat dari postur tubuhnya, Ali bin Abi Thalib itu memiliki pundak yang lebar. Pundaknya lebar, kemudian di kedua pundaknya itu terdapat tulang yang mencuat gitu ya, tulang yang mencuat seperti tulangnya hewan buas gitu. Jadi kemudian lengannya Ali bin Abi Thalib itu tidak terlihat antara lengan atas dan lengan bawah. Kemudian sangat berotot kekar gitu ya. Ali bin Abi Thalib kalau maju ke medan perang itu beliau berlari-lari kecil untuk menuju medan perang itu, dan beliau itu tidak pernah menoleh kemana-mana, selalu fokus ke depan. Dan kadang Ali bin Abi Thalib ketika bergulat gitu ya, ketika dalam berperang, beliau itu mengangkat kesatria musuh dengan tangannya sendiri, lalu membantingnya. Jadi diangkat dulu kemudian dibanting. Nah, artinya kekuatan Ali bin Abi Thalib ini Masya Allah ya gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib itu jika bergulat tidak pernah kalah, dan dia selalu mengalahkan lawannya gitu. Bahkan setelah itu kemudian Ali membunuh lawan-lawannya. Nah, pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib itu memanggul pintu yang sangat besar itu oleh sendiri, sedangkan pintu itu tidak mampu dibawa oleh beberapa orang, tapi oleh Ali bin Abi Thalib itu diangkat sendiri. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu kalau berteriak di medan perang, di medan jihad, maka itu suaranya sangat keras, sehingga membuat hati para pemberani itu seakan copot gitu ya. Musuh-musuh itu udah langsung kena mental gitu, kena mental duluan. Nah, itu kekuatan Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan anaknya Rasulullah. Nabi SAW menjadikannya sebagai saudara beliau dan menikahkannya dengan putri beliau. Jadi Ali akhirnya menikahi Fatimah yang kala itu berusia 15 tahun. Sedangkan Ali saat itu berusia 25 tahun. Nah, dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali dikaruniai anak yaitu Hasan, Husain, Muhsin, kemudian Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah menjadi satu-satunya istri Ali, dan Ali bin Abi Thalib tidak memadu Fatimah sampai Fatimah meninggal pada tahun 11 Hijriah.
Nah, setelah Fatimah wafat, Ali bin Abi Thalib menikahi dengan ya secara keseluruhan itu 9 wanita selama hidupnya. Itu tidak dalam satu waktu. Nah, dari 9 istri tersebut, ia dikaruniai 15 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Jadi keseluruhannya ada 17 perempuan dan 11 laki-laki. Di akhir, Ali bin Abi Thalib itu sangat mencintai anak-anak gitu ya. Suatu ketika Ali pernah berkata bahwa sungguh anak itu memiliki kewajiban terhadap orang tua, dan orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anak. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah taat kepadanya selain dalam kemaksiatan kepada Allah. Dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberinya nama-nama yang baik, kemudian mendidiknya dengan baik dan mengajarinya dengan Al-Quran. Baik, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan. Kita akan membahas para pemuda-pemuda yang lain di episode berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.